Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Pada bagian kedua ini dari kisah perjuangan Sultan Hasanuddin, saya akan menceritakan pelarian Arung Palaka ke Batavia. Ia meminta bantuan Belanda untuk mengalahkan kerajaan Goa. Untuk teman-teman yang belum menonton pada bagian pertama atau episode pertama, silahkan nonton episode pertama dulu. Link saya taruh di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Mengapa harus nonton? Karena biar teman-teman paham dan runtut mengenai sejarah Sultan Hasanuddin ini. Bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin melawan Belanda dan mengapa Arung Palaka yang tadinya sekutunya Sultan Hasanuddin berbalik memusuhi Sultan Hasanuddin dengan meminta bantuan Belanda. Sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi antara kerajaan Goa dengan kerajaan Brunei sudah lama terjadi, yakni pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini neneknya Sultan Hasanuddin. Pada awalnya, kedua kerajaan ini bersahabat, berhubungan baik, yang ditandai dengan perjanjian persahabatan yang dibuat pertama kalinya antara Raja Brunei ke-6 dan Raja Goa ke-9. Namun dalam perjalanannya, kedua kerajaan tersebut berebut kekuasaan. Pertentangan itu dimulai pada saat memperebutkan wilayah Cenrana dengan pelabuhannya Palime yang merupakan tempat strategis untuk perdagangan dan pintu gerbang Bone di sebelah utara. Pada mulanya, Cenrana ini milik Luwu. Pada saat Bone diperintah oleh Raja Latenri Sukimapajunge, ini Raja Bone ke-5, Bone berhasil mendesak Luwu dari wilayah itu. Dan pada masa Raja Goa ke-10, yaitu Karaeng Tunipalangga, Cenrana direbut oleh kerajaan Goa. Selain perebutan wilayah, saat kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Alauddin, yaitu nenek Sultan Hasanuddin, ia meminta Raja Bone untuk memeluk agama Islam, tetapi permintaan itu tidak digubris. Pengganti Alauddin, yaitu Sultan Malikus Said. Sultan Malikus Said ini ayah dari Sultan Hasanuddin, memaksa Raja Bone Lamaremeng untuk memeluk Islam. Karena tetap tidak mau, ia ditangkap dan diasingkan kedua. Posisinya sebagai raja digantikan oleh Jenang Tobala. Kembali ke soal Arung Palaka. Setelah 3 tahun tinggal di Buton, yaitu dari tahun 1660 hingga 1663, Arung pergi ke Batavia untuk meminta bantuan. Sebagai informasi, Arung Palaka ini melarikan diri dari kerajaan Goa setelah menjadi tenaga kerja paksa dalam pembuatan parit yang memisahkan antara benteng Panakukang dengan benteng Sumba Opu. Kedatangan Arung Palaka beserta pasukannya di Batavia disambut dengan hangat oleh Belanda. Arung Palaka diberi pemukiman di daerah Muara Angke. Belanda senang dengan kedatangan Arung Palaka sebab mempunyai kawan
untuk menyerang kerajaan Goa. Belanda memanfaatkan Arung Palaka dan mulai memainkan politik divide et impera. Belanda meminta Arung Palaka menceritakan kelemahan dari kerajaan Goa. Arung Palaka tahu persis karena ia pernah dididik oleh Karaeng Patinggaluang. Karaeng Patinggaluang ini adalah Mangkubumi kerajaan Goa. Putusan untuk menyerang kerajaan Goa diambil oleh Dewan Hindia atau Ratvan Indi dalam rapatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1666. Pimpinan serangan atas kerajaan Goa ini mula-mula diserahkan kepada Johan van Dam, tetapi Johan van Dam menolak karena ia sudah tua dan akan pensiun, serta tugas menyerang kerajaan Goa adalah tugas berat. Maka ditunjuklah Cornelis Janson Spilman. Pada tanggal 24 November tahun 1666, armada VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Spilman bersama Arung Palaka dan pasukannya siap menuju Sumba Opu. Mereka tiba di Sumba Opu tanggal 19 Desember tahun 1666. Di Sumba Opu, Spilman segera mengirim utusannya dan menuntut Sultan Hasanuddin untuk membayar ganti rugi atas pembunuhan orang-orang Belanda di perairan Makassar. Sultan Hasanuddin tentu menolak tuntutan itu. Hal inilah yang dijadikan alasan untuk menyerang Sultan Hasanuddin. Pada pagi hari tanggal 21 Desember tahun 1666, Belanda menembaki benteng Sumba Opu, benteng utama kerajaan Goa. Serangan ini dapat dipukul mundur. Spilman mundur dari Sumba Opu ke selatan meninggalkan pantai. Rencananya VOC dan Arung Palaka akan mendarat di Laikang. Akan tetapi Sultan Hasanuddin telah menyuruh beberapa laskar untuk mempertahankan Laikang. Laikang ini merupakan basis kuat untuk para laskarnya selain Bontotanga. Pada tanggal 24 Desember tahun 1666, armada Spilman mundur dan meninggalkan Laikang berlayar ke selatan menuju ke Bantaeng. Bantaeng ini adalah lumbung beras kerajaan Goa. Lumbung beras tersebut dibakar oleh Belanda dengan tujuan agar rakyat kerajaan Goa kelaparan dan menimbulkan kerusuhan. Setelah bertempur sehari semalam, Spilman mundur dan semua pasukannya ditarik naik ke kapal menuju ke Buton, Ternate, dan Bone untuk mengurangi kerugian. Pada tanggal 31 Desember tahun 1666, sampailah armada VOC di Buton. Pada waktu itu, Buton sedang dalam keadaan gawat. Pasukan Goa sudah mengepung kerajaan Buton karena mereka ingin menghukum Sultan Buton karena sudah memberikan perlindungan kepada Arung Palaka. Kedatangan pasukan Belanda ini adalah saat yang tepat sehingga kerajaan Buton bisa terselamatkan. Armada kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu ini terdapat beribu-ribu orang Bugis yang negerinya juga ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Mereka ini menganggap Arung Palaka sebagai pahlawan yang akan membebaskan mereka
dari kekuasaan atau dari cengkeraman kerajaan Goa. Kembalinya Arung Palaka dan kawan-kawan dari Batavia bersama pasukan Belanda untuk menggempur kerajaan Goa merupakan hal yang tak disangka-sangka. Pasukan Sultan Buton yang memihak kepada Arung Palaka membantu pasukan-pasukan Bugis yang berasal dari Bone dan Sopeng yang ditinggalkan oleh Arung Palaka saat ia tinggal di Buton dari tahun 1660 sampai 1663. Kini mereka berbalik menyerang armada kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu, sehingga armada Goa yang tadinya amat dahsyat menjadi kocar-kacir dan kacau balau. Berbaliknya pasukan-pasukan Bugis yang sebelumnya membantu Karaeng Bontomaranu membuat Karaeng Bontomaranu mengalami kekalahan baik di darat maupun di laut. Keadaan ini mendorong Karaeng Bontomaranu mengadakan perundingan gencatan senjata dengan VOC agar tidak banyak korban yang jatuh, khususnya rakyat Goa. Pada tanggal 4 Januari tahun 1667, datanglah Karaeng Bontomaranu bersama Datu Lawu dan Sultan Bima menemui Spilman. Dalam pertemuan itu, pasukan kerajaan Goa menyatakan kalah. Maka dibuatlah perjanjian. Intinya, pasukan Goa menyerah dan tunduk pada Belanda. Sekitar 5.000 prajurit Goa ditawan. Selain itu, Sultan Bima, Datu Luwu tidak akan ditempatkan lagi di bawah kekuasaan kerajaan Goa. Artinya, kerajaan itu merdeka dari dan tidak lagi bergabung dengan Goa. Kemudian, ketiga pemimpin, yakni Datu Lawu, Sultan Bima, dan juga Karaeng Bontomaranu berada di bawah pengawasan Belanda. Sementara sekitar 4.500 laskar Bontomaranu ditempatkan di sebuah pulau kecil yang berada di Selat Buton yang disebut Overwinner's Island, atau ada juga yang menyebut sebagai Pulau Penakluk, ada lagi yang menyebut sebagai Kuburan Makassar. Nasib pasukan-pasukan Makassar yang ditawan Spilman ini amat menyedihkan. Persediaan makanan yang diberikan oleh Belanda sangat minim. Mereka kebanyakan mati kelaparan. Hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri dengan berenang menuju ke daratan terdekat. Spilman dan Arung Palaka terus membakar semangat rakyat Bone dan Sopeng agar melawan kerajaan Goa. Pada 4 Juli tahun 1667, pasukan Belanda di bawah pimpinan Spilman kembali menyerang Bantaeng. Namun, 7.000 pasukan Goa yang telah disiapkan berhasil memukul mundur Belanda. Spilman mengalihkan sasaran. Pada 19 Juli tahun 1667, mereka menyerang benteng Galisong. Pada September tahun 1667, Belanda menyerang benteng Barombong. Lagi-lagi gagal. Akhirnya, Spilman meminta bantuan kepada Batavia, kantor pusat Belanda di Batavia. Lalu datanglah bantuan tentara di bawah pimpinan Kapten Pierre Dupont. Setelah datang bantuan ini, barulah Belanda bisa menembus benteng Barombong.
Belanda terus-menerus menyerang kerajaan Goa dari berbagai sisi, namun selalu kandas. Pada 26 Oktober 1667, Belanda menawarkan perjanjian damai. 3 hari kemudian, Sultan Hasanuddin menjawab, Goa tak mau berdamai dengan Belanda. Di tengah gencatan senjata, Arung Palaka berhasil membujuk Karaeng Bayu dan Karaeng Bangkala untuk berpihak kepada VOC. VOC akan memberikan jaminan bahwa daerahnya tidak akan diganggu oleh pasukan Belanda. Maka pada 2 November tahun 1667, pasukan Belanda berpura-pura menyerang Benteng Aeng. Lalu Karaeng Bayu dan Karaeng Bangkala meninggalkan benteng tersebut dan kembali ke daerahnya masing-masing. Sultan Hasanuddin tahu kedua Karaeng itu berkhianat, tapi Sultan tak memberi hukuman karena ia juga tahu jika Sultan memberikan hukuman, Belanda pasti akan membantu. Karaeng Bayu dan Bangkala ini kemudian malah ikut membantu Arung Palaka dan Spilman membakar kampung-kampung di sekitar Benteng Barombong. Hal ini membuat Karaeng Langkese marah. Mereka menyerang Karaeng Bayu dan Bangkala yang membuat Belanda jengkel. Belanda protes karena serangan itu dilakukan di tengah gencatan senjata. Pada tanggal 13 November tahun 1667 disepakati Sultan Hasanuddin akan bertemu dengan Spilman di suatu desa dengan ketentuan kedua belah pihak tidak boleh membawa senjata apapun. Pada waktu yang disepakati, perundingan dilaksanakan di desa yang bernama Kampung Bungaya, terletak di dekat Barombong, Benteng Barombong. Bahasa yang dipakai dalam perundingan ini adalah bahasa Portugis. Juru bicara dari pihak Makassar adalah Karaeng Karurung dan dari pihak VOC diwakili oleh Spilman sendiri. Spilman mengawali tuntutannya dalam perundingan itu dengan mengajukan 30 butir tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Saat dibacakan tuntutan itu, utusan Makassar gempar karena ternyata merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun meminta kepada VOC agar memberikan waktu untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut. Setelah melalui tawar-menawar, dicapailah kesepakatan untuk ditandatangani bersama. Butir-butir dalam perjanjian itu disepakati pada tanggal 18 November tahun 1667. Perjanjian itu juga diberikan cap dan semua pihak bersumpah berdasarkan keyakinan masing-masing, yang Muslim dengan Al-Quran dan yang Nasrani dengan Alkitab. Perjanjian ini oleh orang Makassar disebut sebagai Capaya Ribungaya, sementara VOC menyebutnya sebagai Het Bongheidsverdrag. Salah satu isi dari perjanjian itu, yakni pasal 11 berbunyi sebagai berikut. Benteng Ujung Pandang yang terletak di sebelah utara harus dikosongkan oleh pasukan-pasukan kerajaan Goa untuk kemudian diserahkan dalam keadaan baik kepada Kompeni Belanda yang akan menempatkan pasukan-pasukannya di dalam benteng itu. Perkampungan dan tanah di sekitar benteng Ujung Pandang diserahkan pula pada Kompeni Belanda. Loji Kompeni Belanda yang didirikan oleh Veldspret dahulu
dibangun kembali di tempat ini. Meskipun perjanjian itu ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, banyak pembesar kerajaan Goa yang tidak menyetujui isi perjanjian tersebut karena banyak merugikan pihak Goa dan lebih banyak menguntungkan VOC. Mereka yang tidak menyetujui penandatangan perjanjian itu adalah Karaeng Bontomaranu, Karaeng Karundung, Karaeng Talo, Karaeng Popo, dan Karaeng Langkese. Bahkan banyak pembesar yang pergi meninggalkan kerajaan karena keputusan Sultan Hasanuddin tersebut. Mereka mencari tempat di mana yang bisa memberikan dukungan untuk melawan company, dan ada pula yang melakukan serangan secara bergerilya. Setelah perjanjian Bungaya, Perang Makassar tidak berakhir begitu saja. Sejumlah kelompok yang tidak mengakui perjanjian Bungaya bertekad untuk terus melawan Belanda. Perang pun kembali berlanjut. Perlawanan terhadap VOC yang dilakukan usai perjanjian Bungaya dipelopori oleh Karaeng Karundung yang sejak awal sudah membenci VOC. Ia terus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjutkan perang melawan Belanda. Pada tanggal 12 April tahun 1668, perang untuk kesekian kalinya antara VOC pimpinan Spilman dan pasukan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin kembali pecah. Bahkan disebutkan bahwa perang ini lebih besar daripada sebelum perjanjian Bungaya diteken. Spilman kemudian meminta bantuan kepada Batavia agar dikirim pasukan yang lebih besar agar bisa memberikan pukulan terakhir terhadap kerajaan Goa. Pada April tahun 1669, Belanda melakukan serangan secara teratur dan berulang-ulang kepada warga Makassar. Penyerangan yang dilakukan oleh Belanda ini mendekat ke benteng Sumba Opu. Suasana peperangan pun semakin sengit. Pada tanggal 24 Juni tahun 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Sumba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Spilman saat itu menawarkan pengampunan kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Goa. Posisinya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin wafat di Goa pada tanggal 12 Juni tahun 1670, setahun setelah turun tahta. Ia wafat pada usia 29 tahun. Teman-teman, demikianlah perjuangan panjang Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kerajaan Goa dari serangan Belanda. Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin berkat politik divide et impera alias adu domba. Orang-orang yang dikecewakan oleh Sultan Hasanuddin direkrut, kemudian dijadikan ujung tombak dalam peperangan. Cara seperti ini sampai sekarang masih berlaku
khususnya di dunia politik. Tidak ada kawan maupun lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Jika teman-teman menginginkan saya mengulas sebuah topik, silahkan kirim email melalui misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi rekan-rekan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.